Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik, sangat lucu, dan juga sangat-sangat memalukan. Di mana salah satu penasihat hukum dari Roy Tiva yang namanya itu Refli Harun sepertinya sedang menggebu-gebu, sedang berusaha untuk mencari celah baru dalam menyerang Pak Jokowi dan juga keluarganya. Dan saya lihat ya, dia sekarang sedang membandingkan tanda tangan Pak Jokowi saat beliau masih menjadi presiden, saat beliau masih menjadi pejabat, dengan tanda tangan Pak Jokowi saat menjadi mahasiswa. Waduh, konyol sekali perbandingannya. Antara bumi dan langit loh. Tapi ya, kita harus apresiasi. Segigih itu mereka mencari celah untuk menyerang Pak Jokowi. Apakah mereka sangat cinta dengan Pak Jokowi, teman-teman? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Roy Suryo masih berusaha untuk membujuk Rismon, masih berusaha untuk mempengaruhi Rismon agar mengikuti Egy Sujana, yang dimana ketika Egy Sujana mendapatkan SP3, ya beliau masih tidak meyakini jasa Pak Jokowi asli. Nah, berbeda dengan Rismon. Nah, disinilah Roy Suryo sedang berusaha untuk mempengaruhi Rismon, teman-teman. Entah kenapa gitu. Apakah dia takut rahasia mereka terbongkar, kebusukan mereka terbongkar, bohir mereka terbongkar? Nanti kita simak videonya. Nah, terakhir kita akan menyimak pemaparan dari Bang Roni Teguh yang sudah pulang ke Indonesia, yang sudah membawa oleh-oleh yang banyak mengenai bukti-bukti mengenai ijazah dari Rismon Hasiholan Syahnibar dari Yamaguchi. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Beda itu tanda tangan Jokowi yang ada di lembar SPP UGM. Tanda tangan loh. Kenapa beda? Coba kita bacakan ya berita yang ada di Tribun News ya. Oke, Tribun News ini menarik ini. Temuan baru tanda tangan Jokowi di kertas pembayaran SPP UGM disorot. Nama lama kembali diungkit. Bentar teman-teman, sebelum kita lanjut dengerin Refli Harun ya, saya mau tanya sama kalian, siapa yang tanda tangannya sama dari sekolah, kuliah, dan juga sekarang? Nah, kalau saya waktu sekolah dan juga kuliah, tanda tangan saya itu beda, teman-teman. Dan sekarang juga tuh beda. Finalisasinya tuh beda. Ketika saya lulus kuliah, nah itu baru tuh tanda tangan saya paten sampai sekarang. Waktu masih berproses kuliah, itu masih mencari model tanda tangan yang bagus, yang kiranya keren gitu. Ini kok Pak Jokowi jadi presiden tahun, ya kita hitunglah tahun 2014. Beliau kuliah tahun 60-an. Emang bisa sama tanda tangan itu dari dulu sampai sekarang, ha? Aduh, ini kocak orang-orang ini loh. Oke, belum selesai dugaan ijazah Tribunnews ya .com jabar.tribunnews.com. Belum selesai dugaan ijazah, kini tanda tangan Jokowi ikut menjadi sorotan dan perbincangan. Tanda tangan Presiden ke-7 RI ke-7 itu disorot setelah pengungkapan ijazah Jokowi yang ditayangkan Bareskrim Polri. Di KIP itu alamatnya udah di Pematang Siantar, udah dokternya udah hilang. Tunjuk nih. Dokternya udah hilang. Di zoom dulu dikit tuh. Itu dokter di Klaten alamatnya Pak. Bukan curiga kenapa? Iya betul karena dia KTP-nya dokternya itu ada alamatnya di Klaten. Betul. Tadi orang Bali G, tapi mobilnya pakai nomor Solo. Oh, plat nomornya Solo? Ade. Ya gini Pak, kalau platnya nomor Solo iya bener itu, ya? bener. Platnya Ade ya? Ade itu karena KTP-nya si Rismon yang ada doktornya itu alamatnya di Klaten. Oh. Oke. Ada ini mau perlu nggak apa-apa saya kasih tahu sama orang-orang. Ini profesor nggak ngerti juga ini. Contoh misal nih Pak ya, saya orang Maros, Sulawesi Selatan, pindah domisili ke Depok, terus beli mobil di Depok, ya otomatis platnya plat Depok. Nggak mungkin saya pakai plat Maros, plat Sulawesi Selatan. Kayak gitu loh. Lagian orang pindah domisili itu hal biasa kok. Kok bisa curiga orang ini ya kan? Aneh. Nggak masalah biar orang Tapi tahu. kan itu saya boleh dong curiga itu. Kok boleh curiga sih? Curiga kenapa? Iya betul karena dia KTP-nya doktornya itu ada alamatnya di Klaten. Profesor kok begini? Ini nggak apa-apa pemirsa baca dulu nih. Ahli Saya nggak apa-apa, anatomi biar kasih katanya. zoom nih. Mana nih kamera tuh? Di zoom dulu dikit tuh. Ah, Itu dokter udah, di nggak apa-apa. Klaten alamatnya Gitu Pak aja. Jo, di Klaten tuh. Ya, ternyata. Klaten. Jadi Ya, dia pakai oke, mobil pakai oke, ini. ya. Sesudah dia sekarang kemarin mendaftar untuk menggugat Gibran di KIP,
itu alamatnya udah di Pematang Siantar, udah dokternya udah hilang. Berarti dia orang kaya Dua ya? identitas. Berarti dia orang kaya Itu ya? sudah pemalsuan berarti kan? Ya udah ini kan makanya Oh, dia. berarti yang canggih produsernya Ini dong. dokternya ini. Iya, disiapkan nama produsernya. Dokter. Gitu. Nah, inilah ditutup, Iya. inilah dia ditakutin sama dia karena Produser, mengaku dokter dari produser. Yamaguchi ternyata S3-nya itu palsu. Emangnya boleh Pak Jades? Kami semua diblokir udah teleponnya. Maksudnya nggak kan sebagai sahabat nih, kawan. Udah berupaya mengontak, menghubungi. Sayangnya mas, saya harus bilang terus terang. Kami semua diblokir udah teleponnya. Oh iya. Ya, Jadi, jadi kan- maksudnya diblokir Rismon. Iya. Per kapan nih? Super Semar Setahu kemarin? saya, Super Semar itu kan hari Rabu ya. Iya. Teman-teman tuh semuanya pada hari Kamis ya, sekitar Kamis itu juga. Oh, jadi- Karena apa? Saya sudah ketika saya menuliskan sikap saya terhadap 11 menit pernyataannya Iya. itu, saya kirimkan juga ke dia. Kalau saya kan terus terang, itu sampai tapi. enggak. Itu udah centang Centang satu. satu. Oh, jadi itu Sudah tahu itu checklist. diblokir tuh Iya, hari itu. Iya. Padahal kalau saya kan orangnya kalau kritik ke orang saya nggak pernah lewat belakang. Kritik ya saya Kritik di depannya ya, Oh, iya. bukan di belakangnya ya. Enggak. Ketika Egy dan Damai Lubis pun tulisan saya kirimkan. Nah, kalau itu masih masuk sampai dengan sekarang. Iya, iya. Hari ini aja saya masih terima dari Bang Egy. Oh, berarti masih masih ada terima dua dari arah ya? iya, masih terima dari DHL. Cie, Masih lagi meskipun ya berusaha kadang-kadang untuk kita sindir-sindiran. mempengaruhi Rismon. Iya, lagi berusaha dia. Nggak usah kayak gitu. Takut kau kan kebongkar semua borok-boroknya. Rismon mendayung di antara dua karang yang tajam. Di satu sisi Ngeri dia kali. mendayung di antara karangnya Pak Jokowi, tapi di sisi yang lain dia juga mendayung di antara karangnya para pendukung Pak Jokowi yang hari ini sudah ada tim yang pulang dari Jepang mendapatkan fakta-fakta terkait dengan ijazah dari Yamaguchi. Dan saat ini sedang berproses di Polda Metro Jaya. Artinya yang mau saya katakan adalah Rismon berusaha keluar dari laporannya Pak Jokowi dan akan segera mendapatkan RJ karena kita lihat kemarin sudah ada pertemuan dengan pihaknya Pak Jokowi, kuasa hukumnya juga. Bukan berarti beliau akan tidur nyenyak juga. Setidak-tidaknya menurut saya Bang Rismon bisa menghadapi dua laporan pidana baru. Yang pertama terkait dengan ijazah Yamaguchi yang sekarang sedang berproses. Bentar lagi Dan yang masuk kedua, itu. ketika Bang Rismon mengubah hasil penelitiannya secara drastis dalam waktu yang sangat cepat, dan itu dilakukan secara subjektif, bukan objektif. Seorang peneliti itu boleh mengubah hasil penelitiannya, tetapi harus berdasarkan data objektif. Lah, Yang dilakukan Bang Rismon mengubah hasil penelitian bukan berdasarkan data objektif, tapi berdasarkan subjektifnya dia. Dicek di harddisknya mereka nggak ada sama sekali. Nah, dari situ sudah kita pastikan dua ini tidak Gugur, ada, nggak ada. Gugur sudah. Fix nggak ada. Fix tidak ada. Kalau disertasi positif tidak ada. Tesis Positif tidak itu ada. lebih lagi. Ya kalau tesis disertasi fix tidak ada, kemudian bagaimana dia bisa mendapatkan ijazah Ijazahnya. S2 dan S3? Nah, jadi Bang Agri kan paham kan alur kami kan? Ya. Alur kami tidak ke ijazah dulu. Alur kami ke perpustakaan dulu Iya. mencari. Kalau misalnya ditemukan berarti fix ada. Atau salah satu dari ijazahnya yang palsu. Nah, ini dua-duanya tidak ada di situ. Dua-duanya nggak ada. dua-duanya nggak ada loh. Jam 10 kami Selesai di perpustakaan? kan tugas Mas Joshua waktu itu. Tugas Mas Joshua langsung ketemu dengan Tomori, Tomori-san, langsung ketemu. Tumor itu yang tektokan email itu? Email itu tuh. Iya, Langsung, sama Bang langsung Joshua. ketemu dengan muka. Kita lihat, oh ini Tomori. Saya mundur karena yang Tektokan Bang Joshua. Joshua Tumori nggak bisa bahasa Inggris? Bisa. Oh bisa, oke. bisa bahasa Inggris. Nah, waktu ditanya Tomori-san, apakah mengirim email ini ke saya? Diperlihatkan emailnya. Iya, ini saya. Wow. Ini nama saya, ini alamat email saya. Oke. Tomori-san, Selesai komon, mon. ini attachmentnya sudah dicek belum? Ijazahnya sudah semua. Kan ada attachment yang S2, S3 ya sama Ya. Bang Joshua dilampirkan kan ya? Ya. Oke. Apakah dicek attachmentnya ini? Ya ada. Jadi lampiran itu sama beliau udah fix, Ya, dicek nggak ada? nggak ada. Nggak Sesuai dengan ada. email itu.
bahwa kami tidak pernah mengeluarkan bentuk ijazah S2 dan S3-nya. Dibahas nggak secara detail physically dari attachment-nya ini Sempat kita dibandingkan dengan ijazah pengeluaran dia. Nah, sempat kita mau melangkah ini, mau melangkah lebih lanjut. Nah, dia bilang di Jepang hak privasi seseorang itu sangat tinggi. Nah, di Jepang tidak boleh seperti ini. Nah, sangat dilindungi yang ya. berhak adalah kalau ada kasus seperti ini adalah penegakan hukum. Polis. Interpol yang berarti. akan main nanti. Nah, oke, karena kita sudah tahu itu, saya bilang stop aja. Tapi tadi sudah dia bilang bahwa dia mengirimkan email itu dan sudah dicek dan sudah mengatakan bahwa itu tidak Fix ada. fisiknya nggak ada. Berarti Fix sudah Yamaguchi itu nggak aja. pernah mengeluarkan itu. Betul, Buset. kita tidak perlu tanya yang nggak perlu amat. Iya. Nah, karena kita tadi mau menanyakan artinya, menanyakan ini fisiknya seperti ini, karena kita lihat ada terjemahannya yang typo. Mau kasih tahu ini ada typo loh gitu. Mau kasih tahu itu. Ternyata tidak boleh karena di Jepang tidak boleh hak privasi seorang itu kami dibongkar gitu. Oke. Nah, tapi kalau nanti ada Apa nggak ngomong, waduh beda ya Indonesia ya. Indonesia ijazah presiden diacak-acak sama dia gitu. itu Iya, dan iya. mereka makanya kemarin saya bilang itu waktu di podcast itu suatu ada kasus yang besar seperti ini, email itu dikirim ke profesor, seluruh Jepang itu semua mereka tahu. Seluruh Jepang tahu. Semua tahu bahwa ini ada lagi bermasalah. Masalah Lulusan Yamaguchi orang Indonesia. Ya, ada yang melakukan manipulasi data ijazah. Sampai ke pembahasan bahwa orang tersebut itu adalah salah satu penerima beasiswa apa namanya? Mabukabuso. Mabukusubuso. Ya. Sampai ke sana ya? Sampai semua. Buset. Nah, makanya sensei yang ini waktu diperlihatkan ijazah sensei, ini loh tanda tangan rektornya katanya. Ini 2006 bukan dia yang tanda tangan ini. Mati. 2006 bukan itu Mati. rektornya. Wow. Mon, lu kalau pengen masuk kenapa nggak temuin Bang Roni Teguh sih, Mon? Biar dibantuin Ya, nih biar kan. nggak salah-salah amat gitu loh. Kalau kayak gitu kan fatal. Iya, itu makanya kan sensei itu kan dia bertanggung jawab penuh kepada seseorang mahasiswa. Terhadap anak buahnya Terhadap atau bekas di bimbingannya. labnya. Bahkan waktu kita jadi alumni pun masih di TikTokan terus. Saya sampai sekarang, sampai beliau pensiun pun masih tetap dihubungi saya. Iya. Artinya hanya sekedar tanya kabar. Tanya kabar, Sekarang iya. posisi apa asosiat profesor kah atau sudah profesor kah? Tadi Ustadz Felix sudah menyinggung soal BOP untuk buy our product ini. Aku punya landasan untuk ngomong gitu. Tadi kenapa kita harus bertahan juga di sini? Menurut Ustadz Felix apakah kita harusnya cabut atau kayak gimana gitu? Menurutku bahkan nggak ada alasan untuk bergabung in the first place sih. Felix Karena kenapa? Karena gini ya. Coba kita lihat ya. Namanya kan board of peace ya. Sebenarnya itu nggak ada kaitan apapun dengan peace menurutku. Karena kalau Amerika benar-benar mau peace, itu dia sudah punya kesempatan banyak banget. Setidaknya yang tercatat 3 kali dia ngeveto keputusan di PBB untuk mengakhiri perang dan juga untuk mengadili penjahat-penjahat perangnya. Nah, artinya kalau misalnya dia sudah punya kesempatan, kenapa dia nggak buat di PBB? Kenapa dia harus buat di BOP? Orang-orang bilang ya karena di PBB nggak bisa terus kemudian untuk dibuat. Enggak, lu yang di dalam mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar Pasti nggak bisa. bikin aduh. Jadi akhirnya kita putuskan kita masuk. Lama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Jadi syarat saya dari awal, saya akan ikut dalam proses perdamaian. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian asal disetujui oleh PBB. Akhirnya Board of Peace disetujui oleh PBB. Ngeri kali Pak Presiden ya. Sekecil apapun pasti beliau bantu Palestina, teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang Refly Harun yang ngombok-ngobok tanda tangan Pak Jokowi? Gimana teman-teman? Kalian yang punya tanda tangan sejak ke sekolah, kuliah, dan sampai sekarang, apakah sama tanda tangannya? Nah, coba kalian komen di bawah ya. Saya pengen lihat pendapat kalian, karena persoalan tanda tangan ini ya dinamis gitu ya kan.
Dan pasti orang mempatenkan tanda tangannya itu ya setelah dia mungkin akhir-akhir masa kuliah lah. Saya semester 1 kuliah sampai semester 8 itu tanda tangan saya beda gitu. Karena di semester-semester akhir itu tahap penyempurnaan. Karena kan kita selalu mengubah-ubah tanda tangan. Saya tuh begitu tuh. Saya nggak tahu kalau yang lain ya, teman-teman yang lain ya. Tapi coba komen di bawah. Jangan sampai saya doang yang begitu lagi ya kan. Sama Pak Jokowi. Dan tadi sepertinya Roy Suryo sedang mempengaruhi Rismon agar Rismon mau kembali ke pangkuan mereka. Waduh, balik ke pangkuan gak tuh? Ya, mereka berharap sih sebenarnya Rismon ini kan sudah setahun kurang lebih ya bergaul dengan Roy Suryo, bergaul dengan bukan PA 212, tapi TPUA, bergaul dengan gerombolan-gerombolan pembenci Pak Jokowi. Ya otomatis kan Rismon ini pegang data lah. Setidak-tidaknya celutukan-celutukan para purnawirawan itu gerakannya mau ngapain ya kan? Rismon, Roy Suryo, Tifa, Refli Harun mau ngapain gerakannya, TPUA mau ngapain, tujuan mereka akhirnya apa sebenarnya. Rismon nggak pasti tahu anggarannya dari mana, pendanaannya dari mana, siapa yang membackup, siapa yang membackingi. Pasti kan Rismon tahu semua itu teman-teman. Ya nggak mungkin lah kurang lebih setahun jalan bersama nggak tahu info-info sekecil itu ya kan, info-info tersembunyi, dengan siapa mereka bertemu, dengan siapa mereka berkomunikasi, dengan siapa mereka berkonsultasi, itu kan pasti ada. Mungkin sekarang Roy Suryo berusaha untuk membujuk Rismon agar kembali ya karena dia takut semuanya kebongkar teman-teman. Kalau kata Egy Sujana di podcastnya Cumi-Cumi kalau nggak salah ya, Egy Sujana juga sempat curiga, takutnya memang apa yang dipikirkan Pak Jokowi mengenai orang besar itu ada. Dan Rismon, nah ini kita kaitkan dengan omongan Rismon ketika dia monolog di channel YouTube-nya di Bali G. Dia ngomong, berkali-kali dia sebutkan motif politik, agenda politik. Nah, sampai-sampai Rismon sempat celetuk, jangan jadikan saya budak, saya diperbudak, saya dimanfaatkan. Nah, jangan sampai Rismon sudah mulai sadar nih mencium aroma-aroma politik ya kan. Dan mungkin nanti akan dibongkar sama dia. Dan saya pikir mungkin Rismon tidak akan mendapatkan SP3 ya. Mungkin saja ini bayangan saya ini Rismon nggak dapat SP3. Tapi dia akan menjadi saksi yang akan membantu Pak Jokowi di pengadilan nanti. Apa ya namanya, justice kolaborator atau apa gitu. Yang jelas dia akan membantu Pak Jokowi untuk mengungkap kasus ini agar terang benderang siapa di belakang mereka, siapa bohir mereka. Dan ini yang paling kita tunggu-tunggu. Karena kan selama ini hanyalah isu-isu di belakang, ada orang besar dan lain sebagainya. Cuma ya nggak ada gitu orang yang bisa kita tunjuk hidungnya. Nggak ada teman-teman, agak sulit gitu. Karena kepentingan politik itu banyak sekali, bukan hanya kepentingan satu orang, tapi ada banyak orang yang berkepentingan. Dan gimana ya, kita tunggu saja lah ya video terbaru lagi dari Rismon. Karena setelah video Rismon menantang Roy Suryo itu dia udah menghilang lagi tuh, udah ngilang teman-teman, nggak tahu di mana rimbanya. Dan tadi seorang profesor curiga Rismon orang Bali G, terus plat mobilnya Jogja apa Solo gitu. Ya kalau saya orang Maros, balik lagi teman-teman, Sulawesi Selatan, terus saya merantau ke Depok, ke Jakarta, terus saya beli mobil, saya pindah domisili, ya otomatis plat mobil saya plat mobil sini, bukan plat mobil Bali G atau bukan plat mobil Sulawesi Selatan. Kan kayak gitu cara berpikirnya. Kok profesor dangkal banget gitu. Aduh, katanya profesor anatomi, tapi nggak bisa menganatomi identitas seseorang. Udah kalian teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.